Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada pagi yang indah ini kembali kita bersama-sama ditemukan dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam Sabtu 5 November 2022. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini kami datang kembali bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Hingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan, kesehatan, keberkatan yang asalnya daripada-Mu. Sebelum kami mengawali aktivitas kami akan mendahului membaca akan kebenaran firman-Mu dan juga merenungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun bagi kami semua, hingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu serta melakukannya. Ini doa pengharapan kami ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami. Sempurnakan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari baca firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi yang indah ini terdapat pada kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia." Amin. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa selalu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, seraya melakukannya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan pada kita semua. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14, di mana tema yang datang pada kita yaitu memelihara kehidupan rohani. Memelihara kehidupan rohani. Di mana menunggu adalah suatu pekerjaan yang sering memunculkan kekecewaan dan menghilangkan kesabaran. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi kesal, bahkan marah ketika seorang yang ditunggu tiba-tiba menggeser jam perjanjian ataupun tak memberi kabar sama sekali tentang kapan waktunya datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita, di mana perikop ini menegaskan bahwa orang yang percaya harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam masa-masa penantian dengan tetap menjaga kehidupan yang tak bercacat di hadapan Allah. Untuk itu Petrus mengingatkan kembali tentang bagaimana kesabaran Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesempatan inilah yang harus dijawab melalui tindakan hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan berupaya menghindari kesesatan di dalam kehidupan. Dalam hal tersebut kita diberi tanggung jawab untuk berpegang pada Kristus dan firman-Nya, di mana iman yang dinyatakan melalui perhatian, penantian dan kedatangan Kristus kembali tidak berarti hidup kita hidup seenak hatinya, tetapi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam anugerah-Nya dengan tetap berpegang pada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus dengan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana cara kita mengisi penantian
Rasul Paulus memberi kita nasihat kepada kita bahwa jagalah kehidupan agar tidak bercacat dan peliharalah kehidupan rohani dengan setia dan sabar selama masa-masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Jangan lengah, tetapi tetaplah bersabar melakukan yang benar untuk memperoleh sukacita bersama Kristus. Tetaplah kuat, peliharalah kehidupan rohani dalam setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami sudah membaca dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu tetap setia memelihara kehidupan rohani yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang berdoa buat seluruh segenap jemaat-Mu, umat Sion Penajam. Tuhan jaga dan lindungi sertai selalu di dalam keluarga masing-masing, di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan berikan dan segala usaha-usaha. Biarlah apa yang kami kerjakan dan usahakan selalu setia mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan juru selamat satu-satunya. Ya Bapa surga, pada pagi hari ini kami berdoa juga buat anak-anak kami, jemaat-Mu ya Bapa, baik di dalam pendidikannya masing-masing dan juga dalam pertumbuhannya. Kiranya bertumbuh, selalu setiakan Tuhan dan terus bertumbuh dalam pelayanan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa kami surga, berdoa juga buat jemaat-Mu yang bersukacita pada hari ini, baik itu dalam pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berdoa buat saudara kami dan jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang kami tidak sebutkan satu persatu, baik itu dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan tubuh yang sakit, sehingga suatu kelak dapat pulih kembali dan dapat kembali bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu. Orang-orang tua kami, lansia, Tuhan jaga dan lindungi di dalam kesatuannya, di dalam keterbatasannya melakukan aktivitas. Tuhan sekiranya selalu menopang dan menolong selalu. Berkati pemerintahan kami ya Bapa, baik tingkat pusat maupun daerah, Tuhan selalu sertai. Oh surga, ini doa pengharapan kami. Sempurnakanlah doa kami, ampunilah dosa kesalahan kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, dan sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati dan salam sehat dan salam tetap tangguh. Shalom.